Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Kimos RC. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sedang terjadi pada unit saya. Unit ekskavator RC merek Power, seperti biasa, merek langganan, merek murah. Gimana kerusakannya? Ya, kerusakannya langsung ya kita akan langsung bahas. Masa intinya kerusakannya adalah di sini saya menemukan yang pertama adalah ini paketnya. Dia itu apa ya, digerakkan itu leto itu loh, kayak ada yang patah ini loh. Harusnya nggak bisa seperti ini atau ini yang patah. Yang kedua adalah saat aktivasi atau saat mau menghidupkan ini ada sedikit kendala di on off nya. Nah, harusnya nyala lampunya, ini udah on tapi ini masih mati. Nah, saya on lagi, jadi ada kendala di sini. Nah, harusnya seperti ini. Nah, baru nyala nih. Jadi kadang dinyalakan mau, kadang enggak. Nah, ini juga kendala. Sekarang kita akan coba tes. Kita tes. Kalau jalan masih mau ya. Nah, ini posisinya ini enggak ubah, harusnya begini. Nah, ketika posisi ini dia harusnya buka, ini enggak. Nah, jadi nggak ada pergerakan, nggak ada perbedaan antara posisi paketnya ini. Nah, ini penyakitnya ini. Yang kedua ini adalah ini. Nah, sekarang kita akan langsung proses penanganan. Prosesnya pertama kita akan kerjakan di yang saklar dulu. Kita biasanya butuh solder, tapi belum tentu sih ya, kita hidupkan aja cadangan, nanti kalau dibutuhkan. Karena kita lepas langsung rodanya. Biasanya kalau seperti ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kotor, yang kedua kabelnya sudah mau lepas. Tapi biasanya yang saya temukan itu kabelnya mau lepas. Pernah saya temukan waktu kotor karena banyak. Nah, ini kotor nih kan, kotor banyak nah ini kotor nih. Kalau kawan-kawan bisa lihat nih, kotor nih, kotor banget dalamnya. Nah, kotor banget. Ya, ini kendalanya belum tahu sih kendala pastinya, tapi yang jelas ini kayak ada yang mau lepas kabelnya. Nah, saya cari lampu cadangan ya. Saya cari lampu cadangan biar lebih terang. Saya tiup dulu ya biar enggak pakai kuas, kuas. Nah, ini seperti mau lepas solderannya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini ini sudah lepas nih, hampir lepas, tinggal satu benang, tinggal satu kabel aja tuh, satu serabut aja yang masih nempel.
aslinya sudah nggak bisa ini, pantas ini mau lepas nih. Sekalian kita lepas aja, kita akan sambung ulang. Kalau kabel sudah terkena tangan ini biasanya susah nih untuk disolder, makanya kita pakai cairan apa, pakai pelumas ini Pak. Kalau saya bilangnya sih pelumas solder ya, tapi nggak tahu nama aslinya itu apa, karena saya bukan orang elektrik ya, saya nggak tahu. Langsung kita akan sambung nanti ya. Penyakitnya ada di saklarnya, mau lepas. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya, memang untuk unit ini, unit ini tuh PR-nya di bagian rotasi di merek ini. Dia tuh rotasinya full, bisa berputar 360 derajat walaupun ada batasnya. Misalnya 360 derajat, muter 2 kali 3 kali dia akan berhenti. Nah, berhentinya itu sebetulnya dia nggak berhenti karena stopper, dia berhenti berputar itu karena kabelnya sudah mentok, terputar, terlilit itu, jadi dia akan berhenti. Jadi beda dengan unit merek lain kan, merek Yigong contohnya atau Huina, dia tuh muter ada batasnya, dia akan mentok cetek cetek, jadi nggak 360 derajat tapi 355 derajat mungkin. Kalau dia 360 derajat tapi ada batasnya, 2 kali atau 3 kali dia akan mentok. Nah, mentoknya itu karena kabelnya ini sudah terlilit sehingga nggak bisa mentok lagi. Nah, saat kabelnya terlilit itu, nah itu ketarik. Nah, PR-nya di situ. Makanya kalau udah unit ini udah muter, udah mentok, biasanya anak-anak nih, kalau udah mentok ya udah jangan diputer pakai tangan, jangan dipaksa pakai tangan. Kalau dipaksa pakai tangan pasti ada yang putus nanti nih, salah satu. Makanya kalau saran saya, kalau udah mentok ya udah dibalikin aja pakai remote, jangan pakai tangan ya, jangan pakai tangan diterusin gitu loh, pakai remote diputar balik gitu loh. Kalau pakai tangan paksa sampai berputar ya pasti akan patah kabelnya. Coba ya, udah berasap ya, udah mulai bisa dipakai. Kita akan sambung. Jadi memang kelemahannya di sini, kabelnya itu pendek, jadi susah saat proses perbaikan. Terlalu terlihat ya, agak susah ini. Kita tambahin pakai timah biar tambah kuat nempelnya. Udah nempel ya, coba kita nyalakan, langsung nyala enggak?
masih sangat susah. Ini sudah mending. Nah, ini memang ada kendor di sininya ya berarti ya. Nyala ya. Nah, jadi solusinya memang ada yang kendor, tapi sudah saya tekan. Dan kabelnya yang putus juga sudah saya sambung, sehingga untuk permasalahan yang pertama selesai ya. Ini ya, kalian dipesin aja ya. Ini sambil dilemasin. Nah, kalau sudah bongkar seperti ini, aji mumpung ya, mumpung dibongkar ya, kalian dikasih lumas. Tujuannya apa? Tujuannya biar enggak seret saat perputaran. Ya, selesai. Kita bersihkan dulu, setelah itu kita pasang lagi. Misalkan kalau masang baut nyilang ya kawan, hilang. Jadi sini sama sini, sini sama sini. Tujuannya biar nggak miring-miring saat dipasang. Oke, penanganannya udah selesai. Yang di bawah udah aman. Nah, lampunya agak soak, nggak masalah lampu. Yang penting unitnya masih normal, lampunya enggak terlalu masalah. Kita pasang. Sekarang adalah perbaikan yang kedua. Kita sapu dulu ya, pakai tangan nggak apa-apa. Selanjutnya masalah yang kedua adalah bagian bekonya, bagian beko ini. Nah, ini perlu dibongkar ya. Kita perlu bongkar yang ini, yang atas. Sekarang kita ngecek lampu deh. Berikutnya
ini kita lepas. Dia ini nggak pakai baut ya, ini ya, ini nggak pakai baut, cuman dicopot manual. Nah gini aja. Harusnya sih menurut saya pakai baut ya, karena riskan aja nih. Nah, kita singkirkan dulu. Nah ini dia, ini masalahnya ini. Nah kita lepas dulu ininya. Yang unit ini memang belum pernah rusak ya, sehingga belum ada bekas perbaikannya, masih ori, belum pernah rusak yang ini. Nah, jadi lubangnya masih ketutup sama stiker. Ini satu lagi di sini, lubangnya masih ori, belum pernah rusak ini. Jadi ini perusakan perdana. Stikernya kita potong dulu. Jadi ini kerusakannya ada di sini ya. Kita lepas dulu. Nah ini tuh letak kerusakannya di sini. Ya, letak kerusakannya di sini. Nah, dia itu enggak apa ini? Harusnya ini gini. Harusnya begini dia. Nah, tapi karena patah, nah ini ada bekas patahan kalau kawan-kawan bisa lihat. Ya. Ini bekas patahan. Nah, ini bekas patah. Harusnya ini masuk sini. Nah, ini yang perlu kita tangani nih. Karena kalau dari spare part nggak ada. Mau nggak mau ya kita harus mikir bagaimana caranya biar nempel. Ini biar nempel ke sini, tapi ini tetap bisa gerak. Nah, gimana caranya, itu yang perlu kita tangani sekarang. Jadi kita akan cari solusinya bareng-bareng. Dan ini belum pernah saya temukan masalah yang seperti ini. Ini masalah baru ya. Kita akan pakai ini matiin, saya matiin dulu. Kita akan pakai mesin bor mini sama baut ya. Kita akan pakai bor buat nanti lubang bautnya kita akan buat. Kita pakai yang paling kecil.
paling kecil ukuran baut ya. Nah ini cukup nih. Kita bor dulu. Sudah bolong. Sudah bolong. Sekarang bisa mulai disambung. Kita akan sambung. Yang penting ini terhubung gitu aja ya kawan-kawan, jangan lupa bisa pakai apapun. Di sini saya niatnya pakai baut tadi, cuman karena mungkin lebih mudah, biar mudah kawan-kawan di rumah juga tidak bingung nyari bahan-bahannya, kita pakai kabel tis aja. Gimana, kita pakai kabel tis dan kita lingkarkan di sini. Nah seperti ini kawan ya, seperti ini. Ya. Ini sudah bisa gerak, walaupun tidak gerak sempurna tapi nggak masalah karena nanti di sini ada tuas ya. Di sini ada tuas nanti yang menjaga stabilitas dari paketnya. Kita contohkan ya. Ternyata percobaan kita gagal ya, gagal pakai ini karena ruangnya nggak cukup. Kita cari solusi lain ya. Seperti inilah kawan, kalau yang di rumah mau menyimak seperti ini proses perbaikan, harus ya memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan kreativitas kita sebagai mekanik ya bahasanya ya. Kita harus memanfaatkan segala alat yang ada untuk melakukan proses perbaikan, tapi nggak terpaku caranya seperti ini nggak ada. Yang penting caranya itu cocok dan bisa diaplikasikan, itu sudah bagus. Apa aja yang kita temukan ya silahkan dipakai ya kawan-kawan, nggak harus pakai alat-alat atau pedoman tertentu. Kawan-kawan bisa memanfaatkan benda apapun, seperti apapun yang bisa dipakai untuk perbaikan seperti itu. Saya lagi nyari-nyari ya, kira-kira apa yang bisa dipakai buat nempel. Saya punya pulpen di sini. Nah ini dia. Kalau misalkan kita pasang gimana pulpennya? Oh nggak muat. Tapi di sini muat nggak? Di sini juga nggak muat. Baik, kita cari lagi. Di sini saya nemu ini ya, potongan pipa. Kita akan pakai ini. Kita butuh alat pemotong. Kita gali dulu. Jadi pemotong.
ganti dulu alatnya biar jadi pemotong ya, seperti ini. Nah ini ya, kita akan potong dulu, kita akan bentuk jadi apa, ya benar kan? Part ini ada ini kali saya masuk kita dulu karena lagi dan sampai kayaknya dua ya ada alatnya biar ada benar masih bentuk ada nah sudah sudah salah lagi jadi mungkin kita beri kita lagi biar bentuk konten karena sangat berubah sendiri ini kan ya ini sudah bisa ya saya lepas ya nah kalau ada lihat ini lepas dan kita pasang ya urutannya seperti ini tinggal kita masuk urutannya nah tinggal sekali mari kali sekali kita masuk oke. Oke, sudah masuk. Nanti ini kita masukkan sini. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Ini sudah masuk, kita tekan sedikit lah. Kita kasih tekanan sedikit biar udah masuk ya, udah masuk, kita lem pakai Alteco. Oke, kita tunggu lemnya sampai kering. Jadi banyak alternatifnya ya kawan ya. Ini begonya seperti ini bentuknya, yaitu enggak dihubungkan langsung ke armnya, tapi cuma nempel aja di sini, nempel nyangkol seperti ini. Ya, saya rasa sudah kering ya, ini sudah bisa masuk. Oke, sekarang kita pasang. Memang seperti ini ya. Oh, masih basah dia, masih ada sedikit basah lem. Nah, ini efeknya kasar ya, efek lem ya. Kita beri sedikit biar halus. Ya, kayaknya udah nih.
Ya udah selesai. Nah, kita pasang. Selanjutnya ini gimana nih ya, lupa saya. Gini kali, atau gini, atau begini, atau begini, bukan ya, terus gimana dong, atau begini. Saya lupa teman-teman. Begini kali, begini kali ya, pasang aja deh. Kita pasang aja. Nah, jadi ketika ini digerakkan, ini juga gerak. Nah, ini gerak nih. Nah, begini harusnya. Ya, sekarang tinggal pemasangan. Kalau pemasangan sepertinya kawan-kawan gak usah meneruskan lah ya. Ini cuma masang biasa. Ya, pasang. Oh, lupa. Ini harus dimasukkan dulu ya, baru ini dipasang. Nah, gini. Nah, ini masuk dulu. Selanjutnya kita pasang ini. Nah, ini dia yang saya lupa, gimana cara masangnya ya. Ini ya, gini kali. Nah, nih harusnya gini ya. Nah, tuh pas ini naik dia buka. Ini yang benar, insya Allah. Nah, sekarang kita tinggal pasang deh. Tuas, ini mana tuas? Ini aja ya, nggak pakai baut ya.
gini aja dulu ya, sebelum dipasang nggak usah pakai remote dulu. Nah begini dia, jadi ini ngangkat nih, ngangkat nggak gantung gitu. Nah, nah ini udah berat belum ya? Oh udah nih ya. Nah mau dia, ini mau. Nah begini yang benar. Ya gitulah kawan-kawan, jadi solusinya tadi caranya perbaikan ini putus, switch yang putus, sama perbaikan ini dia. Nah ini nggak ngantung kan, nggak ngantung, dia harusnya gini posisinya. Ya itu yang bisa saya sharing kepada kawan-kawan semua, semoga bermanfaat. Video yang saya bagikan ini bisa membuat kawan-kawan lebih mengerti bagaimana cara memperbaiki RC ini. Bagi kawan-kawan yang sudah tahu, yang sudah berpengalaman, apabila langkah-langkah yang saya lakukan salah mohon dimaafkan. Silahkan dikoreksi di kolom komentar. Apabila ada permintaan video dari kawan-kawan cara perbaikan RC, silahkan kawan-kawan bisa komentar aja, nanti apabila tersedia saya akan buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.